Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai Enterprise Architecture Framework. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada M. Rizky Akbar, dan saya sendiri, Ahmad Fajril Hayat, Khalil Oktialdi, dan Muhammad Adrian Syahputra. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai evolusi Enterprise Application. Dahulu sistem bersifat centralized approach, yaitu sistem bersifat standalone dan terpusat. Sistem tunggal untuk semua kebutuhan pemrosesan, keterbatasan fisik skalabilitas, titik kegagalan tunggal, dan aksesibilitas terbatas dari lokasi terpencil. Sekarang sistem bersifat distributed approach, sistem bersifat tersebar dan multiproses. Sistem ini bersifat on-demand software dan software as service bersifat multi-tie. Berikutnya ada top-down design. Desain ini adalah proses pembuatan model data yang berisi entitas dan hubungan tingkat tinggi, yang berturut-turut penyempurnaan diterapkan untuk mengidentifikasi entitas tingkat rendah yang sesuai, hubungan dan atribut. Pendekatan top-down terdiri dari mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, menganalisis persyaratan, lihat integrasi dan desain konseptual, desain distribusi data, dan desain skema fisik lokal. Berikutnya ada bottom-up design. Pendekatan ini dimulai dari tingkat dasar atribut, yaitu dikelompokkan dalam hubungan yang mewakili entitas jenis dan asosiasi di antara mereka. Sebagai hasil analisis hubungan antara atribut, proses normalisasi merupakan pendekatan dari bawah ke atas. Normalisasi menyiratkan mengidentifikasi atribut dan menempatkannya dalam tabel yang dinormalisasi, berdasarkan pada ketergantungan fungsional antara atribut. Pendekatan bottom-up terdiri dari mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, memilih model data umum untuk menggambarkan skema global. Yang kedua, terjemahan setiap intro skema lokal model data umum. Dan yang ketiga, ada integrasi skema lokal ke dalam skema global. Berikutnya ada single tier architecture, fully centralized. Pada arsitektur single tier, semua komponen produksi dari sistem dijalankan pada komputer yang sama, bersifat dari single tier antara lain, sederhana dan alternatifnya sangat mahal, membutuhkan sedikit perlengkapan untuk dibeli dan dipelihara. Kelemahan pada keamanan dari arsitektur ini yaitu rendahnya dan kurangnya skalabilitas. Pada arsitektur ini, semua proses dilakukan pada mainframe. Kode aplikasi, data, dan semua komponen sistem ditempatkan dan dijalankan pada host. Berikutnya ada two-tier arsitektur atau client server. Dalam model client server, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada client dan server. Client server adalah tipikal sebuah aplikasi two-tier dengan banyak klien dan sebuah server yang dihubungkan melalui sebuah jaringan. Model two-tier terdiri dari 3 komponen yang disusun menjadi 2 lapisan. Pertama ada klien yang meminta servis dan server yang menyediakan servis. 3 komponen tersebut yaitu yang pertama ada user interface atau klien, adalah antarmuka program aplikasi yang berhadapan dan digunakan langsung oleh user. Yang kedua ada manajemen proses atau jaringan. Yang ketiga ada database server. Model ini memisahkan peranan user interface dan database dengan jelas, sehingga terbentuk 2 lapisan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Khalil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai middleware. Middleware adalah istilah umum dalam pemrograman komputer yang digunakan untuk menyatukan atau sebagai penghubung ataupun untuk meningkatkan fungsi dari 2 buah program atau aplikasi yang telah ada. Tujuan umum middleware telematika. Yang pertama, middleware adalah penghubung yang berisi sekumpulan layanan yang memungkinkan beberapa proses dapat berjalan pada satu atau lebih mesin untuk saling berinteraksi pada satu jaringan. Kemudian yang kedua, middleware sangat dibutuhkan untuk bermigrasi dari aplikasi mainframe
ke aplikasi klien atau server, dan juga untuk menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda. Tipe-tipe dari layanan middleware. Yang pertama ada layanan sistem terdistribusi. Komunikasinya bersifat kritis, program to program, dan biasanya merupakan layanan manajemen data seperti RPC, MOM, atau Message Oriented Middleware, dan ORB. Kemudian yang kedua yaitu layanan application. Aksesnya ke layanan terdistribusi dan jaringan, seperti transaction processing, monitor, dan layanan database seperti structured query language atau SQL. Kemudian yang ketiga itu layanan manajemen middleware. Memungkinkan aplikasi dan fungsi dimonitor secara terus-menerus untuk meyakinkan unjuk kerja yang optimal pada lingkungan komputasi terdistribusi. Contoh-contoh dari layanan middleware. A. Transaction Monitor. Merupakan produk pertama yang disebut middleware. Menempati posisi antara permintaan dari program klien dengan database untuk meyakinkan bahwa semua transaksi ke database terlayani dengan baik. B. Messaging Middleware. Merupakan antarmuka dan transportasi antar aplikasi. Dapat menyimpan data dalam suatu antrian message jika mesin tujuan sedang mati atau overloaded. Berisi bisnis logic yang merutikan message ke tujuan sebenarnya dan memformat ulang data lebih tepat. Sama seperti sistem messaging email. Kecuali messaging middleware digunakan untuk mengirim data antar aplikasi. Kemudian C, database middleware. Middleware basis data menyediakan interface antara sebuah query dengan beberapa database yang terdistribusi. Menggunakan baik arsitektur hub and spoke atau arsitektur terdistribusi, sehingga memungkinkan data untuk digabungkan dari beberapa sumber data yang berbeda atau terpisah. D. Middleware Application Server. Merupakan sebuah web-based application server yang menyediakan antarmuka untuk berbagai aplikasi. Digunakan sebagai middleware antara browser dengan aplikasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adrian. Baiklah, selanjutnya yaitu ada tipe-tipe dari layanan middleware. Yang pertama, layanan sistem terdistribusi. Komunikasinya bersifat kritis, program to program, dan biasanya merupakan layanan manajemen data seperti RPC, MOM, Message Oriented Middleware, dan ORB. B. Layanan aplikasi, aksesnya ke layanan terdistribusi dan jaringan seperti TP, transaksi processing, monitor, dan layanan database seperti struktur query SQL. Selanjutnya, jenis-jenis middleware yaitu Message Oriented Middleware atau MOM. Kedua, Object Middleware. 3, Remote Procedure Call atau RPC Middleware. 4, Database Middleware. 5, Transactional Middleware. 6, Robotic Middleware. 7, Middleware Integrasi. Kemudian, Framework Enterprise Architecture. Yang pertama ada Zachman Framework. Framework Zachman merupakan suatu alat bantu yang berkembang untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang dan aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh. Framework Zachman untuk arsitektur enterprise dapat diilustrasikan seperti pada gambar. Contoh perusahaan yang menerapkan framework Zachman adalah SBU Aircraft Service dan PT Dirgantara Indonesia. Kemudian karakteristik Zachman Framework yang pertama mengkategorikan deliverables
dari IE. Yang kedua, kegunaan IE yang terbatas. Yang ketiga, banyak diadopsi di seluruh dunia. Yang keempat, perspektif view yang berkurang menyeluruh. Yang kelima, merupakan tool untuk perencanaan. Framework yang selanjutnya yaitu Federal Enterprise Architecture Framework. Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF merupakan sebuah framework yang diperkenalkan pada tahun 1994 oleh Federal CEO Council. FEAF ini ditunjukkan untuk mengembangkan IE dalam federal agensi atau sistem yang melewati batas multiple interagensi. FEAF menyediakan standar untuk mengembangkan dan mendokumentasikan deskripsi arsitek pada area yang terjadi prioritas utama. FEAF ini cocok untuk mendeskripsikan arsitektur bagi pemerintah federal. FEAF membagi arsitektur menjadi area bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Di mana sekarang FEAF juga mengadopsi 3 kolom pertama pada Zachman Framework dan metodologi perencanaan IE oleh SPEWAP. Contoh perusahaan yang menerapkan framework ini adalah PT Sumber Buana Motor Yogyakarta. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Akbar. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari FPA. Yang pertama itu merupakan struktur referensi. Yang kedua, standar yang dipakai oleh pemerintah. Yang ketiga itu menampilkan perspektif menyeluruh. Dia merupakan tool untuk perencanaan dan komunikasi. Selanjutnya yaitu framework program atau the Open Group Architecture Technique. The Open Group Architecture Technique atau TOGAF adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun pada perkembangannya TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan infrastruktur, di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikan. Hal inilah yang membedakan dengan framework PA lain. Salah satu kelebihan menggunakan framework TOGAF ini adalah karena sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. Contoh perusahaan yang menerapkan framework TOGAF adalah PT Gading Putra Sawit. Selanjutnya, TOGAF secara umum memiliki struktur dan komponen sebagai berikut. Pertama itu arsitektur development method atau ADM. Merupakan bagian utama dari TOGAF yang memberikan gambaran kunci bagaimana menentukan sebuah arsitektur secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnis. Yang kedua yaitu foundation arsitektur. Foundation arsitektur merupakan sebuah framework within a framework, di mana di dalamnya tersedia gambaran hubungan untuk pengumpulan arsitektur yang relevan. Juga menyediakan bantuan petunjuk pada saat terjadinya perbedaan abstraksi level yang berbeda. Foundation arsitektur dapat dikumpulkan melalui ADM. Terdapat 3 bagian pada foundation arsitektur yaitu technical reference model, standard information, dan building block representations. Yang ketiga yaitu resources. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai device, checklist, latar belakang informasi, dan detail material pendukung yang membantu arsitek di dalam. Selanjutnya itu framework arsitektur Gartner Framework. Gartner Framework merupakan sebuah riset informasi teknologi dan perusahaan yang menyediakan teknologi yang berhubungan dengan kapasitas pencarian fakta tersebut. Riset yang diberikan oleh Gartner bertarget pada CEO dan pimpinan IT senior pada industri di mana menyertakan agen pemerintah, teknologi dan telkom enterprise, professional service firm, dan teknologi. Pelanggan Gartner menyertakan korporasi besar, agensi pemerintah,
perusahaan teknologi dan komunitas investasi. Perusahaan Gapna berisikan riset, program eksekutif, konsultasi dan acara, memberikan informasi riset, praktek terbaik dan sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.